Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget ya, kan ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat Islam, iman, dan tentunya nikmat sehat walafiat yang sehingga pada malam ini kita masih bisa berjalan ke rumahnya untuk menuntut ilmu. Dan salawat teriring salam juga kita panjatkan kepada yang tercinta Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah berjalan di atas naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Dan semoga ini harapan paling besar kita, semoga kita termasuk dalam golongan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya mewakili seluruh keluarga remaja Islam Sunda Kelapa mengucapkan Selamat Idul Fitri 1440 Hijriah. Karena masih suasananya suasana lebaran, dan biasanya suasana lebaran habis itu bulan apa? Sawal. Sawal itu identik sama apa? Puasa Sawal. 6 hari guys, jangan lupa 6 hari. Puasa Sawal dulu, oke? Nah, sebelum saya lanjut ya ke acara kajiannya, Remaja Islam Sunda Kelapa itu lagi buka untuk PAB. PAB itu pendaftaran anggota baru, yang dimana Remaja Islam Sunda Kelapa itu adalah wadah bagi remaja-remaja Islam di sekitar Jakarta, di mana di sini kita bisa belajar, bisa punya keluarga baru, dan di sini kita bisa berorganisasi bareng teman-teman semua. Kita bisa ngurusin kajian, kita bisa ngurusin berbagai macam event, dan tapi pintunya adalah pintu belajar agama. Dan dari pintu-pintu itu ada beberapa kelas yang dibuka dari Remaja Islam Sunda Kelapa. Yang pertama adalah SDTNI, Studi Dasar Terpadu Nilai Islam. Nah, SDTNI itu adalah tempat di mana teman-teman bisa belajar Islam secara komprehensif sesuai kurikulum yang telah udah disusun oleh tim dari Remaja Islam Sunda Kelapa. Terus ada SDIS. SDIS itu buat adik-adik nih yang masih sekolah, mungkin punya adik atau punya sepupu yang daripada main di luar bisa diajak ke Remaja Islam Sunda Kelapa. Lalu ada BMAKI, belajar mahir Al-Qur'an, yaitu di situ kita belajar membaca Al-Qur'an yang dimana di sana ada 5 level nanti. Dan itu efeknya luar biasa belajar BMAKI. Saya pun lulusan dari BMAKI di Rizkanya. Jadi saya sangat merekomendasi buat teman-teman, gue masih belum bisa belajar Quran nih, atau gue sih udah jago banget nih, Muzamil mah ya 11-8 lah sama gue gitu. Bisa silahkan ke BMAKI, bisa dites. Itu nanti ada 5 level, siapa tahu bacaan Quran kita ternyata selama ini salah, dan di sana nanti akan diperbaikin. Lalu ada Sister Club, di situ adalah buat ukhti-ukhti nih yang mau berkumpul daripada ya di luaran gitu, yang misalkan di luar punya komunitas K-pop gitu ya, nggak ada salahnya, jadi ada komunitas Islamnya juga gitu kan, komunitas Islam dan K-pop gitu misalkan gitu contohnya. Kali aja K-popnya bisa hilang gitu. Dan buat teman-teman yang mau mendaftar itu bisa di websitenya Rizka Menteng, yaitu di rizka.org.id, atau bisa pantau aja akun Instagramnya Remaja Islam Sunda Kelapa. Dan di depan pun ada booth ya, ada stand buat teman-teman yang mau nanya-nanya tentang Remaja Islam Sunda Kelapa. Oke, kita masuk ke kajian ini guys. Sebenarnya kajian malam ini tuh rada tegang judulnya. Dan itu masuk unsur pidana guys. Serius, masuk unsur pidana. Judul kajian itu, kapan nikah? Itu luar biasa, itu bisa masuk KUHP guys, itu bisa masuk ke KUHP. Jadi hati-hati banget nih buat teman-teman nih yang kemarin pas lebaran nih ditanyain sama keluarganya pas ketemu lebaran, salam-salaman, kapan nikah gitu. Nah, kita akan menemukannya jawabannya hari ini, insya Allah ya, insya Allah kita akan menemukan jawaban yang benar hari ini, insya Allah. Dan insya Allah pemateri kita hari ini adalah Ustadz Faris Beki, insya Allah beliau sudah berada di tengah-tengah kita, dan
Sebentar lagi kita akan memulai kajian atau talk show ya pada malam hari ini. Dan jangan lupa Imam Syafi'i pernah berkata, ikatlah ilmu dengan mencatat. Jadi teman-teman nih, mau pakai handphone boleh, mau pakai buku juga boleh, terserah. Silakan dicatat, biar kita bisa ingat nih materinya kayak apa gitu. Kecuali kalau antum levelnya udah Imam Syafi'i nih, yang sekali denger tuh ingat gitu semuanya, nggak apa-apa kalau gitu, silahkan, tafadhol kalau levelnya Imam Syafi'i. Cuman direkomendasi buat tetap mencatat. Dan tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja saya panggil kepada Ustadz Faris Beki, hafizahullah. Silakan Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Insyaallah sehat Ustadz. Macet perjalanan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah. Terima kasih. Alhamdulillah jalan sepi, liburan gitu ya. Cuma Jakarta tuh kalau sepi memang agak unik sebenarnya, aneh gitu. Kayak ada yang janggal gitu. Alhamdulillah masuk ke Masjid Agung Sunda Kelapa, jadi lebih hangat, lebih ramai. Ini alhamdulillah semangat banget, masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah, Masya Allah. Ustadz kita pada malam hari ini kita akan membahas sebuah hal yang dalam Islam itu adalah harusnya sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Baik. Kita akan membahas soal pernikahan gitu Ustadz. Dan yang mana ya kalau yang kita lihat ya fenomena pada hari-hari ini tuh sometimes tuh jadi problem gitu Ustadz. Karena contoh nih kita ngebahas dari judulnya Ustadz, kapan nikah. Nah kan banyak ya Ustadz ya teman-teman nih semua. Kalau saya enggak Ustadz, alhamdulillah sudah menikah, jadi udah enggak ada pertanyaan itu. Ketika ketemu nih sama sanak saudara ditembak, kapan nikah? Kalau Anda melihatnya nih Ustadz ya, kayak ada 3 golongan orang tuh. Golongan yang tengah tuh orang yang emang udah ngerti gitu kayak, ya udah nggak apa-apa, jawabnya benar gitu. Nah ada orang yang juga terlalu kanan gitu Ustadz, yang dia kapan nikah? Gue mah nggak mau nikah. Gue gak mau nikah kok, santai aja gitu. Dan ada orang yang terlalu kiri juga Ustadz, yang kita ditanya kapan nikah, itu bikin story-nya kayak Sandy Morsi tuh Ustadz, panjang banget Ustadz, dia galau gitu segala macam. Nah fenomena ini Ustadz yang akhirnya membuat orang-orang yang ada di golongan ini nih, yang golongan galau ini, merasa terdesak gitu, merasa terdesak buat menikah. Aduh gue harus cepet-cepet nikah nih, padahal mungkin bekalnya itu belum cukup. Nah itu yang akan kita mau tanya nih sama Ustadz nih pada malam hari ini. Nah Ustadz, kita mulai dari mungkin ya, sebenarnya dalam Islam itu ya, dalam pandangan Islam, pernikahan itu seperti apa sih Ustadz? Tafadhal Ustadz. Baik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Ya. Sebelum saya jawab, bagaimana konsep Islam tentang menikah? Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan pertama. Yang pertama adalah, kenapa kita terkadang keliru dalam merespon pertanyaan kapan nikah? Sebab kebanyakan dari kita melihat nikah itu sebagai salah satu fase dalam kehidupan. Seolah-olah kita itu dilahirkan, sekolah, bekerja, menikah. Sehingga kalau ada pertanyaan kapan nikah, seolah-olah orang sedang bertanya kepada kita, lu tuh udah deadline-nya nikah gitu loh. Sekolah udah selesai, terus kamu sudah kerja, kok belum nikah? Kita memandang pertanyaan dengan mental seperti itu karena kita merasa bahwa nikah itu adalah satu fase dalam kehidupan yang harus kita lalui pada timing tertentu. Yang kedua adalah kita melihat pernikahan itu sebagai satu capaian. Padahal pernikahan di dalam Islam itu adalah muamalah. Sama seperti kita memutuskan kapan membeli sesuatu, kapan menjualnya, kapan meminjamkan uang kepada orang lain, kapan ya memberi pinjaman, kapan meminjam gitu. Kapan menyewa, kapan ya menyewakan. Sama. Ini adalah akad-akad muamalah dalam kehidupan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah pertanyaan kapan nikah itu pertanyaan yang mirip dengan itu.
pernah Nabi tanyakan kepada sahabat dan Nabi juga pernah ditanyakan oleh sahabat. Jadi tidak ada yang sensitif sebenarnya dari pertanyaan kapan nikah. Nabi pernah bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdullah. Nabi bertanya, "Atazawwajta ya Jabir?" Kamu udah nikah apa belum wahai Jabir? Lalu Jabir menjawab, ya dia sudah menikah dengan seorang janda. Lalu Nabi berkata, kenapa tidak menikahi seorang gadis, kata Nabi. Kata Jabir, ya Rasulullah, aku punya saudara-saudara perempuan yang tidak ada mengurus mereka. Maka aku butuh seorang perempuan yang lebih dewasa untuk dapat mengurus saudara-saudaraku itu. Dan Nabi memahami itu. Yang kedua adalah Nabi yang ditanya oleh Khawlah binti Hakim ketika Rasul SAW kehilangan istrinya Khadijah. Beberapa waktu setelah itu Nabi mengalami tekanan yang sangat berat dalam hidupnya. Lalu datanglah Khawlah bersama sahabat-sahabat perempuan yang lainnya dan bertanya, apakah engkau tidak mau menikah ya Rasulullah? Apakah engkau tidak ingin menikah ya Rasulullah? Kata Nabi, waman, dengan siapa? In syi'ta bikran wa in syi'ta syaiban. Kalau engkau mau ada yang gadis dan ada yang janda. Nabi tanya, siapa yang gadis? Yang gadis adalah Aisyah binti Abi Bakar. Siapa yang janda? Yang janda adalah Saudah binti Zum'ah. Lalu Nabi menikahi keduanya. Saudara, dari kejadian ini kita faham. Pertama, Nabi bertanya kepada Jabir bin Abdullah dengan pertanyaan, apakah kamu tidak menikah, belum menikah? Itu bukan seperti tekanan sosial kepada Jabir, bukan. Tapi bentuk kepedulian Nabi SAW. Jadi sebenarnya bagaimana penekanan dan momentum ketika kita tanya itu. Kadang satu pertanyaan yang sama kepada dua orang dalam keadaan yang berbeda, maka penekanannya berbeda, delivernya juga berbeda. Yang kedua, ketika Nabi ditanya oleh para sahabat perempuan tadi, kenapa tidak menikah lagi? Apakah tidak berpikir untuk kembali menikah sepeninggal Khadijah? Ini bentuk rekomendasi karena mereka melihat betapa beratnya kehidupan Nabi SAW semenjak ditinggalkan oleh Khadijah. Bagaimana tekanan-tekanan sosial yang diterima oleh Nabi SAW di Mekah pada tahun 10 kenabian sampai beliau hijrah. Lalu mereka menyarankan Nabi SAW untuk menikah. Tapi Nabi tidak mengambil keputusan secara emosional. Nabi berkata, ya udah aku nikah, tidak. Tapi Nabi tanya, Nabi tetap berpikir strategis bahwa pernikahan adalah salah satu instrumen penting menjaga emosi seseorang, menjaga agama seseorang, menjaga kehormatan seseorang. Harusnya kita juga memandang pernikahan seperti itu. Jadi yang lebih penting dari kapan nikah adalah pertanyaan untuk diri sendiri, jika Allah pertemukan aku dengan jodohku malam ini, apakah aku sudah siap memikul tanggung jawab itu? Apakah aku sudah benar melihat pernikahan itu seperti apa? Di dalam kehidupan seorang mukmin, segala keputusan-keputusan yang dia ambil dalam hidup harus berorientasi pada menguatkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja, memilih satu pekerjaan, berbisnis, melakukan satu traveling atau bepergian ke satu tempat, atau memutuskan untuk menikah, maka yang pertama-tama harus lahir dalam pikiran kita adalah, apakah keputusanku ini menguatkan status kehambaanku kepada Allah atau tidak? Apakah ini akan menguatkan tauhid atau justru mengganggunya? Maka Nabi SAW mengajak siapapun, dan ini adalah jawaban bagaimana Islam memandang pernikahan, bukan tentang batas umur, bukan tentang tekanan sosial, tetapi
bagaimana kamu tetap dapat menjaga agamamu ketika datang kemampuan untuk menikah. Nabi SAW bersabda, "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai sekalian pemuda, kalau kalian sudah mampu, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena menikah itu lebih menjaga pandangan dan lebih menjaga kemaluan, lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang belum mampu untuk menikah dalam kondisi dia khawatir apakah dia dapat menjaga hawa nafsunya, menundukkan pandangannya, menjaga kemaluannya, fa alaihi bisawm, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa adalah jalan keluar temporal, ya, jalan keluar sementara seseorang untuk menikah. Saudara, di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang bagaimana kita melihat pernikahan sebagai benteng untuk menjaga kehormatan diri. Jika pada masa itu di mana perempuan-perempuan dapat menjaga diri mereka dengan baik, pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, para sahabat bercerita bagaimana jika laki-laki lewat di satu jalan, para perempuan akan menepih karena menjaga iffah mereka. Sekarang di jalan-jalan, perempuan menabrak kita laki-laki. Jangankan ada rasa malu di dalam diri mereka, tidak ada sama sekali tercerabut di dalam dirinya. Bagaimana kita dapat menjaga pandangan? Bagaimana kita dapat menjaga fitnah dalam kehidupan ini? Maka pertanyaan, jika Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk menikah, apalagi yang membuat kita untuk menunda pernikahan? Saudara, lihat Nabi SAW menyebutkan satu tujuan penting dari pernikahan di situ apa? Fa innahu aghaddu lil basar, karena dia lebih menundukkan pandangan. Subhanallah, ini hanya urusan pandangan. Artinya Nabi faham bahwa satu fitnah besar yang terjadi di tengah masyarakat dimulai dari celah kecil, meremehkan urusan pandangan. Saudaraku, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berhaji, berada di Mina dalam keadaan ihram, membonceng sepupunya Fadl bin Abbas, seorang pemuda yang terkenal gagah, anak Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi sedang berada di Mina membonceng Fadl. Lalu kemudian ada seorang wanita dari Bani Hanifah yang terkenal cantik-cantik mencegat Rasulullah dan bertanya hukum kepadanya. Di tengah pertanyaan itu, Nabi melihat sang perempuan memandang ke arah Fadl dan Fadl memandang ke arah perempuan itu. Nabi SAW palingkan kepala Fadl dengan keras ke tempat lain. Sehingga paman Nabi, bapaknya Fadl ini melihat dari kejauhan. Lalu ketika Nabi sedang bersamanya, dia bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau memperlakukan begitu kepada anak pamanmu?" Nabi menjawab, "Aku melihat seorang perempuan muda saling berpandang-pandangan dengan laki-laki yang muda, sementara syaitan mengalir di setiap pembuluh darah manusia." Saudaraku, coba renungkan kejadian ini dan lihat bagaimana harusnya masyarakat, harusnya orang tua mempermudah dalam urusan pernikahan. Saudara, Fadl adalah sahabat Nabi SAW, bukan orang biasa. Sedang bersama dengan Rasulullah, bukan orang biasa. Anak paman Rasulullah yang seorang sahabat terkemuka, bukan orang biasa. Mereka sedang berada di tanah suci, bukan tanah biasa. Sedang menjalankan ibadah haji, bukan ibadah biasa. Dalam keadaan ihram, bukan keadaan biasa. Lagi Nabi SAW merasa tidak aman dari fitnah lawan jenis. Bagaimana mungkin seorang ayah membiarkan putrinya, bagaimana mungkin seorang laki-laki yang memiliki cemburu dalam agamanya membiarkan istrinya bepergian dengan laki-laki lain, bersolek, tabarruj jahiliyah dan berkata, "Aku percaya dengan istriku, aku percaya anakku dapat menjaga diri mereka." Anakmu bukan Fadl, anakmu bukan putra Abbas, anakmu bukan berada di tanah suci, anakmu bukan sedang ihram. Bagaimana mungkin kamu merasa aman? Sedangkan Nabi SAW tidak pernah merasa aman sedikit pun umatnya dari fitnah lawan jenis. Dalam rangka itulah Islam memudahkan jalur pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustaz.
Tadi poin pertama dari Ustadz adalah inti dari pernikahan itu adalah membentengi atau menjaga diri ya Ustadz ya. Agar karena kan lawan jenis itu adalah salah satu musuh terbesar dalam Islam ya. Syaiton tuh mudah banget tuh merasuki anak-anak Adam tuh dari lawan jenis ya Ustadz. Ya. Tadi saya sempat dengar juga Ustadz, masalah orang tua tuh harus mempermudah persoalan pernikahan. Itu bisa dijelasin lagi nggak Ustadz? Seperti apa sih harusnya pernikahan itu dimudahkan gitu loh Ustadz? Fadol. Baik, baik. Begini ya, orang tua mesti bijaksana ketika mereka melihat bahwa anaknya sudah mampu, atau jika anaknya perempuan yang datang kepadanya adalah seorang laki-laki yang dapat bertanggung jawab, termasuk yang paling utama adalah soal nafkah, selain tentu saja moral dan agama, maka jangan lagi ada pertimbangan-pertimbangan yang dapat menyulitkan urusan pernikahan. Misalnya urusan suku, urusan ras, urusan umur, urusan pendidikan, urusan kedudukan, jangan lagi. Sebab Nabi SAW berwanti-wanti bagi laki-laki bagaimana menjadikan agama sebagai pertanyaan kunci dalam pernikahan. Ketika sudah berjumpa dengan seorang perempuan yang kamu kenal baik agamanya, maka apa yang menghalangimu untuk menikah? Begitu juga bagi seorang wali yang memiliki anak perempuan. Nabi juga menyampaikan, in ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqah. Jika datang kepada kalian wahai para wali yang kalian ketahui, kalian ridha agama dan akhlaknya, fazawwiju, maka nikahkan dia. Jika kamu tidak nikahkan, takun fitnah au fasadun kabir, akan jadi fitnah atau akan jadi kerusakan yang besar di tengah sistem masyarakat. Pertama, gerbangnya dari orang tua. Bagaimana orang tua menyederhanakan urusan menikah. Yang kedua adalah dari lingkungan adat dan kebiasaan. Bagaimana pernikahan menjadi lebih sulit ketika orang-orang berlomba harus di gedung A, harus dengan catering B, harus menyiapkan pernak-perniknya, bagaimana undangannya yang bagus, bagaimana cenderamatanya yang bagus, bagaimana konsepnya, bagaimana hal-hal yang menyulitkan itu. Saudara, coba kita bayangkan ya, bagaimana mungkin seseorang yang benar dalam motivasi dan visi menikahnya adalah untuk menguatkan tauhid, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu yang dia sibukkan hanya seremonial 1 hari. Itu tidak penting sama sekali. Bahkan saya sering sekali dapatkan undangan yang datang ke rumah saya sangat mahal, bagus, masih tersimpan rapi. Lalu kemudian saya dengar berita, saya mendengar cerita bahwa pemilik undangan itu sekarang sedang mengurus urusan perceraiannya di pengadilan. Ya Allah, bagaimana mungkin kita berpikir sesuatu yang pernak-perniknya saja tapi tidak berpikir sesuatu yang paling esensi dari pernikahan itu. Baik dari orang tua atau diri kita sendiri, membuka diri. Bagaimana kita melihat kalau sekiranya kita berpikir pernikahan itu adalah sesuatu yang sulit karena ada trauma masa lalu, melihat bagaimana kehidupan rumah tangga orang tua kita yang gagal, atau banyak cerita tentang sahabat-sahabat dan keluarga yang gagal. Ketahuilah bahwa setiap orang punya garis takdir yang berbeda-beda. Kita hanya diperintahkan untuk berikhtiar secara zahir, lalu kemudian secara batin kita serahkan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertimbangan dari diri, pertimbangan dari orang tua, atau pertimbangan sosial harus kita sederhanakan untuk memudahkan urusan pernikahan ini. Masya Allah Ustaz. Nah, Ustaz, itu kan dari sisi perempuan ya, maksudnya dari sisi perempuan, dari sisi orang tua tadi saya tanya. Ya. Nah, sekarang yang saya mau tanya itu dari sisi laki-lakinya nih Ustaz. Ketika orang tua dari si perempuan atau si perempuan sendiri diminta untuk memudahkan, takutnya di sini banyak oknum-oknum ikhwan yang malah mempermudah-mudahkan itu dengan dalil agama. Karena juga emang ada 1-2 teman anak yang
bukan teman sih, temannya teman Anda mungkin lihat di Instagram seperti itu gitu Ustaz. Dan itu tuh pernikahannya jadi menurut Anda ada rada mengerikan gitu Ustaz. Nah, karena ikhwan-ikhwan KW ini, ikhwan-ikhwan yang benerannya jadi kena trust issue juga nih dari ukti-uktinya. Trust issue banget jadinya. Ah, ini mah kelihatannya cuma di Instagram doang. Ah, ini mah kelihatannya cuma sering ke masjid tapi kita nggak tahu. Nah, sebenarnya Ustaz nih sebagai ikhwannya sendiri nih, dari sisi ikhwannya, apa sih yang harusnya sebenarnya kita perhatikan dan harus kita benahi di dalam diri kita? Apa tanda kesiapannya kalau kita tuh dari sisi ikhwan tuh emang sudah siap gitu untuk menikah Ustaz? Fadhal Ustaz. Baik, bagus sekali ya, bagus sekali. Pertama, para ulama hadis ketika mengartikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkumul ba'ah." Kalau kalian sudah memiliki ba'ah atau kemampuan, yang dimaksudkan makna dasar dari kemampuan di sini adalah kemampuan nafkah. Sebab ini yang paling real, yang paling dibutuhkan pertama-tama dalam pernikahan adalah bagaimana kelangsungan keluarga ini, tanggung jawab seorang pria dapat menafkahi istrinya. Sebab qawamah di dalam Islam itu, bagaimana kepemimpinan dan tanggung jawab itu besar sekali hubungannya dengan urusan nafkah. Bima anfaqu kata Al-Quran. Jadi pertimbangan pertama ketika memutuskan menikah atau bagi keluarga perempuan tidak aib sama sekali untuk melihat apakah laki-lakinya itu memiliki kemampuan. Pertama-tama adalah urusan nafkah tadi. Mau tidak mau banyak isu tentang kegagalan keluarga itu nanti dalam urusan itu. Saudaraku, saya tidak berkata harus kaya, sebab Al-Quran berkata, in yakunu fuqara yughnihimullah. Kalau mereka miskin, maka Allah yang akan membuat mereka cukup. Jadi pernikahan itu termasuk salah satu ibadah yang dapat menyingkirkan kefakiran. Ada ibadah-ibadah selain dapat pahala tapi dia juga berguna, dapat menyingkirkan kefakiran, seperti pernikahan, umrah, haji. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah ibadah yang dapat mengikis kefakiran. Sebagaimana tentang umrah dan haji Nabi menyebutkan sebagaimana api dapat mengikis karat dari besi dan dari emas. Begitu juga Al-Quran ketika berbicara tentang pernikahan. Kalau kamu miskin, perhatikan, kalau kamu miskin itu bukan berarti seorang laki-laki datang kepada seorang perempuan tanpa modal apa-apa, ya, dia tidak punya plan bagaimana menafkahi keluarganya, lalu dia bawa ayat ini, kalau kita miskin Allah akan kayakan kita. Oh bukan, ini tentang kalau nanti di tengah perjalanan pernikahanmu tiba-tiba usahamu ini diuji, atau engkau di PHK dari tempatmu bekerja, atau ada keadaan ekonomi yang membuat kamu sulit, kamu jangan khawatir. Allah akan memudahkan kamu. Tapi ketika memencet tombol siap menikah, harus dalam keadaan mampu secara nafkah. Ini yang paling penting. Tapi keputusan untuk mengambil atau menerima lamaran dari seorang pria, kata Nabi, kuncinya adalah agama dan akhlaknya. Sebagaimana Nabi menyebutkan kepada pria, kunci untuk memutuskan memilih siapa yang akan menjadi pasanganmu, pertanyaan kuncinya adalah agamanya. Jadi pada akhirnya pertimbangan agama harus menjadi pertimbangan kunci seseorang dalam memutuskan perkara. Lihat hadis Nabi ini indah sekali. Nabi berkata, tunkahul mar'ah ala arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Nabi tidak menyebutkan agama sama sekali di awal. Nabi menyebutkan agama di akhir. Nabi menyebutkan li jamaliha, karena kecantikannya. Karena pria adalah makhluk visual. Karena nasabnya, karena keturunannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan betapa pentingnya lingkungan keluarga bagi pendidikan anak. Juga karena hartanya, karena urusan ekonomi juga penting. Tapi yang terakhir Nabi sebutkan karena agamanya. Beruntunglah orang yang menikahi perempuan, menikahi pasangannya karena agamanya. Kenapa
agama disebutkan terakhir, tidak disebutkan di awal? Sebab dia harus mengunci semua pertimbangan kita pada poin-poin sebelumnya. Anda bayangkan kalau ada seseorang yang pertama-tama ditawarkan untuk menikah dengan seorang perempuan atau seorang laki-laki, langsung dia terlihat sangat agamis, sangat spiritual, dia langsung tanya, agamanya gimana? Tiba-tiba dijawab, oh agamanya bagus sekali. Ini orang puasa sunnah terus, bacaan Al-Qur'annya bagus, aktif di Rizkah, itu kan? Wah, itu pertimbangan banget tuh. Lalu kemudian dia baru tanya tentang kecantikannya. Dia tanya ke temannya, cantik nggak bro? Wah, kalau itu agak kurang. Nanti aja ya. Kita menolak agama seseorang karena kecantikannya, itu aib. Maka agama harus disimpan. Pertanyaan tentang agama harus disimpan terakhir. Anda tanya kepada orang itu, gimana wajahnya, gimana penampilannya. Ini orang keren sekali, wajahnya cantik. Gimana keluarganya, dari keluarga yang terhormat. Gimana ekonominya, ekonominya juga bagus. Gimana agamanya. Kalau itu memang sholatnya masih bolong-bolong, ngajinya masih agak kurang, kita bilang, mohon maaf bro, gue cari yang lain saja. Kita menolak kecantikan karena agama, itu baru top. Tidak sebaliknya, kita menolak agama karena urusan fisik. Ya, itu yang paling penting. Masya Allah Ustaz. Dan ini jadi ada timbul pertanyaan lain nih Ustaz dari sini nih. Dari statement yang terakhir Ustaz, bahwa kita mesti tanya perihal fisiknya dulu ya Ustaz ya. Bisa dibilang fisiknya lu cantiknya, tetek bengeknya, kayak keluarga segala macam. Nah, Iya. tapi sama gini Ustaz. Ketika kita udah tanyain ya Ustaz ya. Mungkin dari teman-teman juga pernah ada. Jadi udah ditanyain di awal nih, gimana fisiknya? Cantik. Keluarga juga orang ada nih bro gitu, orang ada. Atau yang perempuan juga sama gitu. Ya. Ganteng banget bro dia mah. Dia sering jadi MC kajian gitu di Rizka. Bukan. Rizka kayak gitu Ustaz. Itu mah. Tapi udah sold out kan? Udah sold out, makanya bukan anak gitu atau mungkin yang lain. Ini Masya Allah banget. Nah pada saat, mungkin udah timbul nih Ustaz rasa sukanya nih. Kayak wah ini kayaknya oke nih gitu. Ketika pas tadi di bagian agamanya, itu kan dibilang masih bolong-bolong nih, baca Al-Qur'annya juga masih kurang gitu, atau yang wajibnya masih bolong-bolong. Nah, ada nih Ustadz, somehow kayak gini, dan ini pun yang saya mau tanya, sebenarnya ini boleh atau enggak? Ketika udah dijelaskan bahwa agamanya seperti itu, dia bilang kayak gini Ustadz, enggak apa-apa bro, nanti biar ana yang perbaiki. Insya Allah. Sering enggak ukti begitu tuh dapat kayak gitu? Iya. Sering enggak nih boy nih begitu boy? Atau nanti bisa bro itu diperbaiki bareng-bareng bisa. Ya, Nah baik. itu gimana Ustadz kalau seperti itu? Baik. Kita tanya nurani kita. Apakah kita berkata, wah ini justru medan dakwah gua nih. Gue bisa akan perbaiki ini. Apakah benar-benar ada motif dakwah di dalam hati? Apa karena sudah kepincut dengan rupa dan hartanya? Saudara perhatikan. Dalam fase kehidupan seorang mukmin, orang mukmin itu ketika memutuskan sesuatu selalu memulai dari tangga-tangga yang tepat, fase-fase yang tepat. Fase pertama, Anda sebelum melakukan apapun, ini saya sebutkan satu template yang dapat Anda aplikasikan di berbagai kegiatan, di berbagai keputusan. Bukan hanya urusan menikah, urusan kerja, urusan cari rumah, urusan mempertahankan persahabatan, urusan bisnis, urusan apapun. Ini satu yang sangat mendasar. Orang mukmin aktivitasnya itu dimulai dari fase ikhtiar. Ikhtiar itu artinya memilih, bukan berusaha. Ikhtara, yakhtaru artinya memilih. An-Nabiul Mukhtar, nabi pilihan. Mukhtar artinya pilihan. Ya, perhatikan. Dalam aktivitas seorang mukmin, fase pertama yang harus dia lakukan adalah fase memilih. Memilih dulu. Setelah itu baru kasab. Kasab itu berusaha. Setelah usaha baru raja. Raja itu penuh harap. Setelah raja baru tawakal. Menyerahkan kepada Allah. Lalu yang terakhir adalah ridho. Dengan apapun keputusan Allah. Perhatikan. Memilih, berusaha, optimis, tawakal, ridho. Pertama tadi apa? Memilih. Fase memilih ini dalam Islam penting sekali.
Karena itu ada dua instrumen memilih di dalam Islam. Yang pertama melalui istikharah, minta kepada Allah. Vertikal istikharah kepada Allah. Yang kedua adalah horizontal istisyarah, bermusyawarah kepada ahlinya. Kenapa perempuan ya harus melalui wali? Karena untuk memutuskan satu hal yang penting dalam urusan pernikahan ini, jangan hanya mengandalkan urusan emosi, tapi kematangan dalam sikap dan kehidupan, serta bagaimana kasih sayang orang tua yang tidak mungkin berkhianat kepada putrinya. Itu bentuk sayang Islam kepada kita. Maka penting bagi kita untuk memilih dulu. Oke, Aisyah ini. Begini, setelah memilih baru kita berusaha. Ada orang yang langsung berusaha tidak memilih. Apakah itu bisa sukses? Bisa, tapi berdarah-darah, tapi butuh effort lebih. Misalnya, seseorang yang memutuskan untuk bertani misalnya, bercocok tanam. Apa yang harus dia lakukan dulu? Harus dimulai dari fase memilih. Pilih bibit yang paling unggul, pilih tanah yang subur, pilih hama yang jauh dari hama yang dapat melindunginya, pilih pupuk yang paling berkualitas. Memilih. Setelah memilih, baru kita berusaha. Kita beli pupuknya, kita pilihkan bibitnya, kita tanamkan, lalu kita pelihara, kita datang setiap hari, kita jaga dari hama. Itu fase berusaha. Apakah kalau kita langsung berusaha, memilih bibit asal-asalan, pupuk asal-asalan, kemungkinan hidup ada, tapi kemungkinan gagal lebih besar lagi. Begitu juga seseorang yang berkata kepada orang tuanya sudah menasihati, jangan nak, papa sudah lihat, dia waktu sholat kayaknya lewat begitu saja. Kemudian sopan santunnya begitu, adabnya dalam Islam begitu. Lalu anaknya berkata, tenang pak, nanti kalau sudah jadi suamiku, aku bisa kok ngurus dia. Bisa enggak? Bisa, tapi berdarah-darah. Dan kemungkinan untuk gagal jauh lebih besar daripada kita mulai dari sisi ikhtiar, mulai dari memilih, kita sudah selektif, sudah optimal. Sehingga ketika pada fase kedua, fase berusaha, itu menjadi lebih mudah bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin wa mawala wa ba'd. Ya, teman-teman semua, kita kembali lagi di sesi kedua bersama Ustadz Faris BQ. Insyaallah hari ini tadi udah seru banget, pembahasannya seru banget. Ini Ustadz kalau nggak diberhentiin kita bisa sampai jam 10 nih Ustadz. Karena banyak banget pertanyaan yang saya mau tanyain sebenarnya Ustadz gitu. Dan mungkin karena keterbatasan waktu ya teman-teman, nanti coba kita padatin aja gitu kajiannya ya, insyaallah. Ustadz, ini saya mau nge-recap dulu Ustadz dari tadi yang pertama ya, bahwa pertanyaan kapan nikah tuh ternyata udah ditanyain ya Ustadz. Maksudnya Nabi pun bertanya soal itu dan Nabi pun ternyata ditanya soal itu. Jadi itu sebenarnya pertanyaan yang wah Nabi kita aja ditanya gitu soal itu ya Ustadz. Jadi buat teman-teman kalau ditanya kapan nikah ya, Nabi juga ditanya soal itu ya Ustadz. Dan lanjut tentang pernikahan ya Ustadz tadi. Tujuan yang terpenting dari pernikahan itu adalah untuk membentengi diri ternyata teman-teman. Supaya kita bisa menjaga pandangan ya Ustaz. Karena syaitan itu luar biasa banget ya. Itu paling gampang masuk lewat lawan jenis harusnya di situ. Dan tadi juga udah sempat kita bahas bahwa mempermudah pernikahan itu dari sisi perempuan dan sisi laki-laki itu seperti apa sih? Yang enggak juga dari sisi perempuan tuh memberatkan atau orang tua memberatkan, dan dari sisi ikhwannya nih yang paling penting juga tuh enggak memudah-mudahkan. Itu yang sebenarnya realitanya banyak banget yang gitu, akhirnya pernikahannya itu jadi serba zong gitu, jadi kesian lah, kedua belah pihaknya juga kesian. Nah Ustadz, tadi kita udah sampai di tahap tadi Ustadz sempat menyinggung tentang istiqoroh dan istisyarah ya Ustadz, correct me if I'm wrong ya Ustadz. Dan ada satu konsep di dalam Islam kan ya Ustadz, setelah kita nih udah kayaknya oke nih orang gitu dari fase awalnya, ada konsep namanya ta'aruf kan Ustadz dalam Islam. Nah, dan ini muncul problem baru nih Ustadz mungkin.
konsep ta'aruf yang dikenal oleh teman-teman itu kadang berbeda dengan konsep ta'aruf yang sebenarnya gitu Ustaz. Jadi ada yang di dalam ta'arufnya itu malah jadi itu pintu kemaksiatan yang besar tuh kebuka lebar gitu dengan tanda kutip ta'aruf. Karena pada saat ta'aruf tuh malah jadi jalan bareng, ke bioskop bareng, makan bareng dengan dalih kita lagi ta'aruf gitu, lagi perkenalan. Nah, sebenarnya Ustadz yang mau tanyain konsep ta'aruf sendiri Ustadz dalam Islam itu sebenarnya yang benar tuh yang seperti apa ya Ustadz? Fadhal Ustadz. Baik, bagus sekali ya. Jadi karena pernikahan itu adalah akad, ya, muamalah, maka dia harus jelas. Sama seperti jual beli. Kita mau beli barang apa, kriterianya seperti apa juga harus jelas. Nah, kalau beli barang kan bisa kita lihat secara langsung ketika kita pergi ke toko atau etalase sesuatu ya, objek. Tapi kalau manusia kan perlu untuk melihat yang lebih dalam daripada itu. Makanya di dalam Islam di antara konsep ta'arufnya adalah boleh seseorang dalam tanda petik memata-matai orang yang ingin dia nikahi. Dalam artian bagaimana dia melihat apakah orang ini benar-benar baik atau hanya kepada dia dan keluarganya saja yang baik. Jadi kalau kita lihat laki-laki berbuat baik, belikan sesuatu, mengantar, pergi ke rumah perempuan yang ingin dia nikahi, itu enggak baik. Itu modus kan namanya. Tapi apakah benar dia juga melakukan hal yang sama kepada orang lain? Itu berbeda lagi. Itu yang perlu kita lihat. Memata-matai ini dibolehkan selagi tidak melanggar batas syar'i. Misalnya cukup lihat lingkar pergaulannya. Sebab seseorang itu agamanya dilihat dari siapa teman-temannya. Jadi Anda kalau niatnya jalan bareng, pergi makan berdua atau nonton gitu ya, niat untuk ta'aruf, itu semua palsu semua. Sebab dia bisa jaga ketika itu. Tapi kalau Anda melihat siapa sahabat-sahabatnya, dia mainnya di mana, bagaimana dia menghabiskan waktu, itu jauh lebih jujur daripada itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ta'aruf juga bisa menggunakan keluarga. Misalnya laki-laki ingin ta'aruf, ingin lebih kenal kepada perempuannya itu, maka dia gunakan saudara perempuannya atau ya sahabatnya atau kerabatnya yang punya akses ya karena sama-sama perempuan, kemudian punya common activity dengan calonnya itu, dia bertanya kepada mereka dan meminta mereka untuk melihat itu. Jadi ta'aruf itu bukan kita langsung kepada calon kita, bukan. Sebab selagi belum ada akad, belum ada ijab kabul, maka hubungan kita dengan dengan lain jenis itu adalah hubungan yang dijaga betul batasannya oleh syariat. Kita ini bebas melakukan apa saja asal tidak melanggar pagar-pagar syariat tadi. Itu yang paling penting. Jadi saya juga tidak membatasi ya bahwa ta'aruf itu ada kekeliruan begini. Seolah-olah yang disebut ta'aruf yang benar itu harus melalui instrumen tertentu, harus melalui misalnya murabbi atau guru, harus tukaran CV, tidak harus seperti itu. Ya, ada hal-hal yang lebih tidak formal lagi. Justru yang kalau sudah baca lebih formal, kaku gitu, itu kayak mau lamaran pekerjaan gitu ya, kayak begitu. Kalau saya sih agak lucu begitu. Kalau lihat dalam konsep Islam itu justru hal yang lebih tidak formal, bagaimana seseorang memata-matai dalam tanda petik tadi. Termasuk dalam urusan fisik ya. Misalnya Imam Syafi'i menyebutkan pria ini Imam Syafi'i, saya hanya menyampaikan. Kalau kamu ingin melihat ya tingkat kesuburan perempuan, kamu mau melihat fisik seseorang, kamu cukup melihat pada wajah dan tangannya. Dan inilah hikmah di dalam Islam yang termasuk tidak aurat bagi perempuan itu adalah wajah dan tangannya. Karena itu mewakili semuanya. Jadi kalau tangannya terlihat fresh, artinya perempuan ini sehat secara fisik.
Jadi secara fisik ini sudah cukup untuk menjadi pertimbangan kamu untuk menikahi perempuan itu. Kemudian tentang akhlaknya, tentang akhlak seseorang itu, ya, lihat pada hal-hal yang kecil dalam hidupnya. Misalnya, ini perkara yang sederhana sekali tapi jarang diperhatikan orang ya. Misalnya adalah bagaimana seseorang keluar dari toilet umum, kondisi kamar kecil, setelah dia keluar dari toilet itu akan menentukan siapa orang itu. Kita harus usahakan ketika kita masuk ke kamar kecil dan ketika kita keluar, kondisi kamar kecil harus lebih bersih pada saat kita keluar daripada saat kita masuk. Artinya ini orang punya semangat islah, punya semangat perbaikan dalam diri dia. Jadi yang paling penting dalam hidup itu bukan kapan dia datang dan kapan dia pergi, kapan aku datang dan kapan aku pergi, tapi apa yang kubawa ketika aku datang, apa yang kutinggalkan ketika aku pergi. Legasi apa yang ditinggalkan. Jangan sampai kita masuk dalam keluarga besar istri kita nanti atau suami kita nanti, mereka merasa tidak ada perubahan apapun dengan kedatangan kita itu. Tapi dengan kedatangan kita, lalu pada acara mudik, kumpul keluarga besar, kita menjadi teladan bahwa tuh kalau pakaian tuh seperti istrinya si fulan, kan begitu. Terjadi perubahan. Oh coba lihat bagaimana dia baik memperlakukan anak-anak. Oh bagaimana dermawannya keluarga ini, bagaimana. Orang akan melihat itu. Jadi dalam hidup ini selalu punya semangat dalam diri kita. Begitu kita datang dalam satu persahabatan, dalam satu keluarga besar, dalam satu komunitas, harus lebih baik, harus mewarnai dengan kebaikan komunitas-komunitas yang kita masuk itu, sehingga kita dapat meninggalkan legasi ketika kita keluar, ketika kita meninggal, ketika kita pergi dari komunitas yang sama tadi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustaz. Nah, ini menarik nih Ustaz, masalah soal ta'aruf yang berlembaga Ustaz. Bahkan sekarang fenomenanya Ustaz sekarang itu di Instagram gitu, di sosial media banyak mereka mengatasnamakan ta'aruf online gitu Ustaz. Itu subhanallah itu kalau dilihat itu foto-foto perempuan gitu dibilang namanya si fulana, umurnya sekian dan memampang foto gitu, dan itu di Instagram gitu saat itu luar biasa. Dan yang ikhwan juga sampai tebar-tebar. Masalah CV juga ana setuju sih Ustaz. Karena banyak juga ikhwan yang somehow ya Ustaz, mereka nyebarin CV sampai pakai QRIS gitu kan. QRIS aja, QRIS. Ada yang mau nggak QRIS gitu. Itu kan fenomena yang ya wallahu a'lam bishawab ya Ustaz ya, yang mungkin bisa dihindarin. Nah Ustaz, ini ada pertanyaan spesifik nih dari panitia. Karena ini kalau ini Anda baca ya, dari tadi Anda nggak baca pertanyaan dari panitia, cuma dibaca. Ini ada tulisan nih Ustaz, masalah Gen Z Ustaz. Nah, dari tadi kan kita udah merangkum ya Ustaz, dari pemaparan dari Ustaz kita udah tahu pernikahan itu seperti apa. Jadi kita bahas sampai ta'aruf. Nah, dari pertanyaan, jadi setelah kita belajar nih Ustaz ya, nih Anda baca nih Ustaz, bagaimana caranya Gen Z, mungkin panitia Rizka sekarang Gen Z semua kali ya. Jadi pertanyaan itu ya, atau mungkin Gen Z yang sekarang merajai sosial media gitu Ustaz. Nah, setelah tadi pemaparan dari Ustaz ya, jadi sikap terbaik kita nih Ustaz, atau sikap terbaik para Gen Z nih Ustaz, dalam menyikapi kalau ada orang yang menunjuk kita atau menanyakan kita, kapan nikah gitu? Dengan memang kita tahu gitu, itu pertanyaan yang dibungkus dengan pertanyaan yang baik, mungkin di baliknya itu ya ada sedikit menyinggung atau something, kan suka begitulah Ustaz, yang namanya manusia ya. Apa Ustaz sikap terbaik kita sebagai orang-orang yang belum menikah ditanya pertanyaan seperti itu? Masya Allah, ya baik. Saya tuh sebenarnya begini, punya prinsip begini ya. Kita tuh harus memenuhi tangki emosi kita itu dengan hal yang positif. Sehingga kalau dia penuh, ketika masuk hal-hal yang negatif, maka dia tidak mengubah apapun. Jadi kalau sekiranya tangki kita itu positif, ya penuh gitu, seperti air putih gitu. Jadi ketika masuk beberapa pewarna-pewarna kecil saja, kalau dia di satu gelas, dia segera berubah. Tapi kalau dia di dalam satu ember, berubahnya dikit banget. Tapi kalau dia di dalam satu kolam, dia tidak berubah apa-apa. Kalau dia ke laut, dia tidak berubah apa-apa. Jadilah hatimu sebagai samudra. Sehingga ketika yang masuk kepadamu hal-hal yang dapat mengubah, mereka tidak bisa melakukan apapun. Hidup ini adalah aktivitas saling mewarnai. Jadilah warna kita lebih tua, sehingga kita yang mewarnai lingkungan, bukan kita diwarnai oleh lingkungan. Kalau kita menyalahkan orang itu mudah sekali.
Tapi bagaimana setiap sesuatu yang masuk dalam diri kita kemudian menjadi positif, itu yang luar biasa. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kita melihat segala sesuatu itu secara positif. Bagaimana kita memenuhi tangki emosi positif di dalam diri kita. Sehingga Nabi SAW menyebutkan begini, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar dengan keburukannya lebih baik daripada seorang mukmin yang menarik diri, tidak bergaul dengan manusia karena tidak sabar dengan perilaku mereka. Seorang mukmin yang tetap mudik walaupun bakal ditanya kapan nikah lebih baik daripada seorang mukmin yang takut mudik karena takut ditanya kapan nikah. Seorang mukmin yang tetap bertahan di WA group, ya, keluarga, ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak baik. Kadang orang bertanya itu niatnya bagus tapi caranya juga tidak bagus. Itu tetap lebih baik daripada orang yang kemudian left group karena pertanyaan-pertanyaan yang negatif tadi. Ya, itu harus kita penuhi tangki positif di dalam diri kita itu. Masya Allah. Masya Allah, itu jawaban yang luar biasa banget, Ustaz. Jadi balik lagi ke diri kitanya, Ustaz ya. Ya, kitanya harus jadi mukmin dan mukminin yang strong ya, Ustaz ya. Yang kalau mungkin bahasa orang zaman sekarang, kitanya nggak usah baperan lah gitu ya, Ustaz. Karena kita punya Allah kok, gitu ya, Ustaz. Masya Allah. Nah, Ustaz, ini mungkin kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ya. Ternyata membludak nih Ustaz pertanyaan nih Ustaz masuk. Mungkin udah disortir sama panitia, udah ada beberapa yang masuk. Anda bacain aja Ustaz, kita mulai sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Bagaimana jika laki-laki tersebut membuat bingung? Ini sama Aldi Taher apa gimana nih? Ini taruhnya nih. Semua manusia tuh bingung, kecuali di surga doang gak bingung tuh. Apa nih Ustaz? Ada ulang lagi Ustaz. Bagaimana jika laki-laki tersebut membuat bingung? Bingung dalam konteks di awal dia ingin meyakinkan untuk menikah. Namun ternyata terlihat hanya seperti omong kosong. Baiknya diteruskan atau disudahkan Ustadz. Dan bagaimana jika pihak laki-laki memandang pihak perempuan dari segi materi? Contohnya, pihak dari laki-laki berada, sedangkan dari perempuan itu sederhana. Karena itu pihak laki-laki tidak menyetujuinya. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi ada memang jenis manusia itu membingungkan ya. Tapi terkadang cara kita memandang kehidupan itu belum matang. Pertama, selagi belum ada akad nikah, ijab dan kabul, maka atau sebelumnya belum ada khitbah resmi, maka belum ada komitmen apapun dalam kehidupan. Tidak boleh kita punya harapan lebih. Kalau dia menyebutkan rencananya, kalau dia menyebutkan bahwa targetku misalnya akhir tahun ini kita bisa nikah gitu. Itu adalah sebatas cita-cita. Dan ingat, manusia itu punya hati yang tidak kebal, tidak imun. Orang bisa berubah karena keinginannya berubah karena pertimbangannya dari orang tua, kemudian baru masuk orang tuanya baru kasih tahu bahwa kamu pikirkan begini, bisa jadi. Jadi ketika kita belum ada terikat dengan komitmen apapun, maka jangan berharap lebih. Sebab sumber kekecewaan ini ketika kita berharap lebih kepada manusia. Oke, tidak apa-apa, kita pegang ya. Ketika seseorang menyebutkan janjinya, karena janji adalah hutang. Tapi ya, kalau kemudian berubah, maka justru itu cara kita untuk melihat bahwa jangan-jangan aku sudah bertawakal ya, menyerahkan hidupku berlebihan kepada orang ini dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama yang harus kita pegang. Kecuali seseorang setelah khitbah, karena ada ya komitmen yang harus dia tunaikan kepada keluarga. Apalagi setelah akad nikah, maka tidak boleh menjadi pria yang membingungkan atau perempuan yang membingungkan. Mukmin itu harus setia kepada syarat-syarat. Al-mu'min ala syurutihim, al-mu'minun ala syurutihim. Ya, orang mukmin itu harus di atas syarat-syarat yang sudah disepakati. Tapi selagi belum ada instrumen-instrumen resmi, baik itu akad nikah atau sebelumnya khitbah, maka kita seyogianya bersikap wajar dalam kehidupan. Ingat, satu riwayat yang disebutkan dari hadis Tirmizi, ahbib
habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yauman ma wabghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yauman ma. Cintailah kekasihmu setengah-setengah saja. Bisa jadi dia akan menjadi musuhmu pada suatu hari nanti. Bencilah musuhmu setengah-setengah saja. Sebab siapa tahu dia juga nanti akan menjadi kekasihmu pada suatu hari nanti. Kehidupan ini tidak ada yang berubah, tidak ada yang tetap, tapi dia terus berubah. Maka sikap mu'tadil, sikap pertengahan adalah sikap yang paling baik. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua tadi tentang harta ya. Pertama, jika laki-laki hartanya memang lebih tinggi daripada perempuan, sebenarnya itu tidak ada masalah sama sekali. Karena potensi untuk durhaka itu biasanya justru dari sebaliknya. Ini saya bukan mendiskreditkan perempuan, tapi bicara tentang realita. Ini adalah nasihat Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i bilang begini, jangan menikahi perempuan yang lebih tinggi darimu dalam keluarga, ya kedudukan keluarga, kemudian ekonomi, penghasilan, dan tinggi badan. Saya nggak tahu kenapa Imam Syafi'i bilang begitu, gitu ya. Imam Syafi'i bilang begitu. Jangan kamu nikahi perempuan yang lebih tinggi status sosialnya, lebih tinggi penghasilannya, dan lebih tinggi badannya. Ya, ini nasihat Imam Syafi'i. Yang ketiga itu saya belum mengerti. Wallahu a'lam bishawab, gitu ya. Nah, jadi karena apa? Karena melihat realita di lapangan banyak seperti itu. Tapi kalau dari kalangan laki-laki tidak ada. Tapi jika sekiranya seorang perempuan ditolak oleh keluarga laki-laki karena dianggap dia di bawah dari urusan itu, maka kita perlu untuk bersyukur kepada Allah bahwa kita tidak jadi masuk pada keluarga yang melihat pernikahan itu semacam merger perusahaan, semacam mitra untuk membentuk bisnis. Tidak. Siapa yang menikah mengharapkan kekayaan, maka tidak Allah tambah kecuali kefakiran, kata Nabi. Siapa yang menikah karena mengharapkan bertambah kemuliaan, maka tidak bertambah kecuali kehinaan. Siapa yang menikah hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan muliakan orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Semoga jawaban dari Ustaz menjawab ya dari pertanyaan pertama tadi. Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Dari sisi ikhwan ya Ustaz sekarang. Izin bertanya Ustaz. Saya ikhwan dan sedang merencanakan ke jenjang pernikahan. Calon saya seorang wanita mandiri yang ilmu agamanya bagus dan menempuh jalan dakwah berbeda dengan saya. Gimana ini? Menempuh jalur dakwah yang berbeda dengan saya yang hanya manusia biasa yang ilmu agamanya di bawah rata-rata. Suatu waktu saya menanyakan kepada dia, jika suatu hari nanti saya butuh quality time di saat dia punya jadwal dakwah dan saya ingin dia membatalkan jadwal dakwahnya demi quality time tersebut. Dan itu membuat saya mendapatkan respon yang emosional plus dalil-dalil. Masya Allah nih. Kalau Allah, kalau Rasul gitu kali ya. Apakah keinginan saya termasuk dalam hal yang zalim dan tidak harus untuk dipenuhi dan termasuk dalam merenggut waktu dan kebahagiaan istri? Mohon ilmunya Ustaz, terima kasih. Masya Allah. Ya. Akhi, antum ini kurang ngopi sebenarnya ya. Kenapa bertanya sesuatu yang memberatkan kita gitu ya. Jadi kadang begini. Ada hal-hal yang ketika itu dimunculkan di permukaan, itu justru membuat ribet kehidupan kita. Al-Quran menyebutkan itu, la tas'alu an asya in tubda lakum tasukum. Jangan bertanya sesuatu, mendiskusikan sesuatu yang itu justru akan menyulitkan kita. Anda punya tanggung jawab bagaimana membuatnya nyaman, berada di dekat Anda. Kemudian ada waktu-waktu dia harus penuhi untuk hak-hak Anda. Kalau memang dia perempuan yang baik, maka dia tahu bahwa ada hak untuk Allah, ada hak untuk umat, ada hak untuk suami, ada hak untuk anak-anak, ada hak untuk keluarga, ada hak untuk dirinya. Kalau sekiranya setelah dia menjadi seorang istri, dia harus tunduk dengan suaminya selagi suaminya tidak melanggar perintah Allah. Misalnya suaminya ngajak akhir tahun ini harus liburan. Enggak, aku punya jadwal dakwah di sini. Dia tidak mengerti agama berarti. Sebab selagi begitu kita setuju dia menjadi suami kita, maka dia yang memimpin, dia yang tahu, dia punya hak pertama dalam diri kita.
Bahkan dalam urusan berbakti kepada orang tua, kewajiban yang lebih tinggi daripada itu pun, bagaimana seorang istri keluar rumah harus minta izin kepada suami. Itu kalau orang mengerti tentang Islam, berarti dia berdakwah selama ini bukan didasarkan ilmu, gitu. Jadi yang paling baik Anda sebutkan dulu bagaimana dia melihat tentang agama, tentang hak-hak hidup, tentang hak suami, tentang hak dirinya, bagaimana konsep balance dalam kehidupan, bagaimana itu menurut saya lebih soft untuk dibicarakan daripada Anda langsung men-trigger ego dia. Lu dakwah gitu kalau nanti gue minta begini begitu. Kamu itu berdakwah itu adalah tugas yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabil rabbika bil haqq." Itu luar biasa nanti gitu ya. Jadi ada hal-hal yang coba biarkan mengalir lebih asik lah dalam kehidupan ini ya. Nah, nanti prioritas, kemudian tadarruj, waktu bertahap, bagaimana kita menyelaraskan pandangan-pandangan, nilai-nilai dalam hidup akan menjadi lebih mudah insya Allah. Insya Allah. Baik. Masya Allah, Masya Allah. Semoga tadi akhi terjawab ya akhi ya. Ada dalil Ustaz ya. Ar-rijalu qawamu ilani apa ala nisa. Qawamuna ala nisa kan Ustaz ya. Bahwa laki-laki itu adalah pemimpinnya laki-laki Ustaz ya. Insyaallah. Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Ustadz, sebagai wanita bagaimana mengetahui kalau kita sudah siap menikah? Dan bagaimana pendapat Ustadz mengenai pernyataan harus selesai dengan trauma masa lalu dan secure dengan diri sendiri sebelum mau menikah? Fadhol Ustadz. Iya. Jika Anda sudah haid, berarti Anda sudah siap untuk menikah. Ya. Karena haid itu bukan hanya tanda seorang perempuan dewasa secara fisik. Tapi kenapa seorang perempuan, juga laki-laki ketika baligh, seluruh tanggung jawab agama sudah penuh dalam diri dia. Berarti Allah melihat seorang perempuan atau laki-laki ketika baligh, dia sudah mencapai fase di mana dia dapat bertanggung jawab dengan kehidupan. Itu yang paling penting. Ya. Nah, adapun bagaimana kita membawa luka pengasuhan, bagaimana kita melihat trauma masa lalu. Setiap orang itu pasti punya. Ya, tapi sejauh mana kita ingin belajar, sejauh mana kita ingin memperbaiki diri, sejauh mana kita bersungguh-sungguh berserah kepada Allah, berdoa kepadanya agar segala pengaruh-pengaruh buruk pada masa lalu di tingkat pengasuhan atau kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat yang tidak mendukung kita menjadi perempuan yang baik, laki-laki yang baik, itu ada tekad di dalam diri kita untuk memperbaikinya karena Allah. Ya, sebab Allah menyebutkan man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami ingin memperbaiki dirinya, ya, maka kami pasti akan tunjukkan jalan kami. Kita mesti yakin. Tapi kalau siap yang kita maksud adalah harus punya pengalaman dulu, wah kita ini semuanya pasti ada fase waktu pertamanya. Seorang penulis yang terkenal ada buku pertamanya. Seorang aktor yang ternama ada film pertamanya. Ya, seorang ahli bidang apapun pasti ada pertamanya. Ya, public speaker yang pintar ngomongnya itu pasti ada mimbar pertamanya. Begitu juga dalam kehidupan. Ya, bahkan kita berharap ini adalah pernikahan yang pertama dan pernikahan yang terakhir dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan hal-hal yang tidak sempurna setelah usaha yang optimal di dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz, ke pertanyaan selanjutnya kita Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Perkenalkan saya, mau saya sebutin namanya, dari Bekasi. Izin bertanya, apakah keterlambatan datangnya jodoh ada korelasinya dengan kezaliman kepada keluarga? Dalam kurung ayah. Dalam artian, ayah saya tidak lagi menafkahi anak dan istrinya dan menjadikan saya sebagai anak perempuan pertama memikul kebutuhan keluarga setiap bulannya. Yang saat ini belum juga menikah dan sering terjangkit penyakit mental disebabkan menjadi sandwich generation. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik, ya. Teman-teman sekalian, mindset atau cara pandang di dalam Islam itu penting sekali. Misalnya begini, bagaimana seorang mukmin memandang kerja?
Bagaimana seorang mukmin memandang waktu? Bagaimana seorang mukmin memandang rizki? Bagaimana seorang mukmin memandang tanggung jawab? Bagaimana seorang mukmin memandang kesuksesan? Itu harus benar-benar kita dudukkan diri kita sebagaimana world view Islam, cara pandang Islam tentang itu. Misalnya, kebanyakan manusia merasa terbebani dengan pekerjaan karena mereka melihat kerja adalah alat untuk mencapai sukses. Sehingga dia menjadi burn out, menjadi gelisah. Sementara orang mukmin melihat kerja itu sebagai ibadah. Kerja itu ibadah. Kebanyakan orang melihat rizki itu ya didapatkan dari hasil pekerjaan. Tapi orang mukmin melihat rizki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama ini orang-orang berpikir makin keras aku bekerja, makin banyak rizkiku. Itu bikin gelisah kita. Bikin kita merasa bahwa dalam tekanan hidup. Mengganggu mental health kita. Karena cara pandang kita pada hal-hal yang sangat fundamental dalam hidup ini salah. Ya, kita mesti paham bahwa ada sebagian nafkah yang kita berikan untuk orang tua. Kita wakafkan, kita infakkan untuk orang lain, itu tidak mengurangi rezeki kita satu sama lain, tidak sama sekali. Di lain sisi, kita juga tidak boleh melihat bahwa ada beban dalam diri kita yang berlebihan. Kalau sekiranya, ya misalnya begini, kalau sekiranya kita menganggap seluruh beban-beban dalam kehidupan ini harus kita yang menanggungnya di atas pundak kita, itu memang berat sekali. Kita mesti sadar bahwa peran-peran yang kita jalankan dalam hidup ini menjadi tanggung jawab kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala jika itu benar-benar kewajiban kita. Adapun bagaimana nanti kalau bukan aku yang melakukan ini, bagaimana nanti kalau sekiranya aku ninggalin ini, bagaimana nanti kalau itu bukan kewajibanmu, maka itu urusan Allah. Bagaimana Allah menggerakkan pihak-pihak yang bertanggung jawab yang harus memikul tanggung jawab itu. Itu cara kita memandang. Cara kita memandang. Kebanyakan orang memandang waktu itu sebagai resource yang terbatas. Sehingga rasa kurang terus dengan waktu. Tapi orang mukmin melihat waktu itu adalah makhluk Allah. Sebagaimana kita juga makhluk Allah. Jadi waktu yang dikit pun bisa jadi berkah. Lihat konsep Lailatul Qadar saja deh. Bagi orang yang hidup dalam world view yang jauh dari Islam, susah bagi dia memahami kok bisa satu malam sama dengan 1000 bulan atau lebih baik daripada 1000 bulan. Apa bedanya dengan malam sebelumnya? Bagi dia sama, mulai dari matahari terbenam sampai terbit fajar. Tapi bagi orang mukmin tidak. Waktu adalah makhluk Allah dan Allah bisa menyisipkan keberkahan dalam waktu itu. Jadi cara pandangmu tentang waktu, cara pandangmu tentang kerja, cara pandangmu bagaimana menghadapi beban hidup. Kebanyakan orang menghadapi beban hidup itu dengan push harder atau overwork sehingga burnout dianggap sebagai sesuatu yang normal. Tapi bagi seorang mukmin melihat beban hidup itu, menghadapi beban hidup itu dengan cara kembali kepada Allah. Ada instrumen istighfar, taubat, tawakal, husnuzan kepada Allah, itu jauh lebih menenangkan dalam hidupmu, ya. Adapun jodoh itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak boleh menafikan bagaimana kita memantaskan diri kita, menyiapkan diri kita untuk mengikhtiarkan waktu terbaik, calon terbaik, cara terbaik dalam mengikhtiarkan jodoh. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, anak yang kena tuh Ustaz sama jawaban yang tadi. Masalah work harder itu. Bener banget ya Ustaz ya, bahwa sekeras apapun ya kita berusaha ya, tetap aja kita harus berserahnya kepada Allah ya. Nggak boleh berharap. Kan ada slogannya gini ya Ustaz, kayak semakin kita keras bekerja, semakin dapat kita banyak. Kan itu ternyata bukan konsep dari Islam kayak gitu. Sama sekali bukan konsep dari Islam ya Ustaz ya. Masya Allah. Sama seperti saya mengoreksi ya, usaha tidak mengkhianati hasil, itu bukan dari Islam sama sekali. Ya, dalam Islam usaha sekecil apapun akan mendatangkan pahala di sisi Allah. Adapun hasil adalah sesuatu yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kebijaksanaan Allah, kemurahan Allah, kedermawanan Allah. Kamu tetap pelihara husnuzonmu kepada Allah, tapi kamu ketika berusaha
niatkan itu menjalankan syariat sesuai dengan hukum agama. Kita diperintahkan untuk berusaha maksimal. Allah mencintai seseorang jika melakukan sesuatu dia melakukan sungguh-sungguh. Tapi itu bukan caramu untuk menyendera Allah. Aku harus dapatkan hasil sesuai dengan usahaku. Tidak ada sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Teman-teman Rizka itu yang tadi barusan ya, tolong diklip, dimasukin di Instagramnya Rizka. Itu problemnya anak-anak sekarang kayaknya semua. Kerjanya luar biasa, pol-polan karena itu Ustaz, mindsetnya benar banget yang bermasalah. Barakallahu fikum Ustaz. Allah yabarik fiik. Ustaz, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Ini agak panjang Ustaz, mungkin saya nggak bacain semua jadi saya agak singkat nih, pertanyaannya agak panjang. Saya ingin bertanya terkait pernikahan dengan kondisi keluarga yang saya alami. Saya berasal dari keluarga yang broken home. Sejak kecil dan saya dibesarkan oleh keluarga dari pihak ibu. Mungkin ini berpisah ya Ustaz, ibu sama ayahnya. Dan ayah saya menikah lagi. Nah, singkat cerita, dia dirawat oleh keluarga ibunya dan keluarga ibunya itu lumayan otoriter, agak keras dalam mendidik. Nah, lalu pernah ada seorang laki-laki yang datang ke saya, sudah serius ke saya, namun rencana tersebut tidak dapat restu dari keluarga pihak ibu, dari keluarga yang merawat beliau nih Ustaz. Nah, yang ingin ditanyakan oleh penanya, bagaimana kedudukan keluarga tadi, keluarga pihak ibu, dalam hal memberikan restu terhadap calon pasangan, mengingat mereka telah membesarkan saya sejak kecil. Jika di kemudian hari hal serupa terjadi, jadi keluarga ibunya tidak merestui, tetapi ayah kandungnya Ustaz, yang sebagai wali itu merestui, manakah yang harus saya dahulukan? Apakah jika saya tetap melanjutkan pernikahan dengan restu wali atau restu ayah, namun tanpa restu keluarga ibu yang telah merawat, hal tersebut termasuk durhaka kepada keluarga yang telah merawat saya? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, kalau sekiranya face to face ya, ayah dan keluarga ibu bukan ibu, maka tentu saja taat kepada ayah adalah sesuatu yang harus diutamakan. Cuma bagaimana kita memilih jalur komunikasi, pilihan-pilihan bahasa, sehingga sebisa mungkin tidak melahirkan gesekan dengan keluarga ibu, itu penting sekali. Tapi ingat, dalam urusan pernikahan ini keputusan wali. Dan kalau Anda setuju, artinya pernikahan ini tidak dipaksa, Anda kenal orangnya baik dan wali Anda yaitu ayah Anda telah merestui pernikahan itu, maka itu jalan kepada pernikahan. Tidak boleh pula kita menutup, apalagi sekiranya memang sudah terbukti beberapa kali pihak keluarga ibu ini menolak bukan dengan alasan syar'i, ya, maka kita harus paham di atas segalanya adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Prioritaskan, tidak ada syariat yang kita langgar dan kita dapat restu dari ayah kita, maka insya Allah Allah akan memudahkan rintangan-rintangan kecil dari keluarga ibu tadi. Kalau sekiranya berjalan smooth itu enggak mungkin. Tapi bagaimana ini juga menjadi ujian bagi kita ketika kita menyikapi ya konflik-konflik atau rasa uqdah atau uqdah itu ganjalan di hati keluarga ibu tadi. Ya, memang dalam hidup ini terkadang pilihannya tidak selalu baik dan buruk. Tapi kita lihat mana yang lebih ringan resikonya bagi kita. Sebab pada akhirnya yang menjalani kehidupan di masa depan adalah kita sendiri, bukan keluarga kita, bukan siapapun ya. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali pertimbangannya pertimbangan agama. Kita tunduk karena agama itu, bukan karena orang-orangnya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Barakallahu Ustaz. Dan selanjutnya Ustaz ya, saya pertanyaan lagi. Ini dari Ikhwan ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, Afwan mau tanya. Ini tulisannya saya bacain sesuai tulisan ini ya Ustaz. Jadi begini, Ane udah dapat kerja sebenarnya. Ane udah dapat kerja sebenarnya. Dan Ane udah tanya ke ortu Ane, udah boleh coba bangun komunikasi kepada perempuan. Tetapi Ane malah kehilangan pekerjaan dan sampai saat ini belum kerja lagi Ustaz. Bahkan Ane pun mau segera menikah, malah plan Ane jadi berantakan. Bagaimana setelah menikah? Sebelum menikah Ustaz, jadi dia baru pengen mau nikah nih, udah mau dekat sama perempuan, cuman akhirnya berhenti tuh kerjanya. Nah, beliau nanya nih Ustaz, bagaimana nih tanggapan Ustaz gitu? Fadhol Ustaz. Ya, baik ya. Kalau kita melihat ya, think simple dari hadis Nabi SAW tadi. Pada saat kita ingin memutuskan nikah itu,
kita harus dalam keadaan mampu. Sebab Nabi bilang, man istata'a minkumul ba'ah. Enggak peduli kamu dulu pernah kerja di perusahaan apa, pernah punya penghasilan berapa. Yang penting kondisimu sekarang ketika memutuskan untuk menikah, kamu mampu atau tidak. Itu yang paling penting. Ya. Nah, mampu ini tidak harus sesuai standar dengan pekerjaanmu yang lalu atau penghasilanmu yang lalu. Asal kamu memang punya niat yang tulus, ingin menjaga agamamu, ingin menundukkan pandanganmu, menjaga kehormatanmu, lalu kamu memilih satu pekerjaan yang mungkin secara gengsi, penghasilan, kedudukan di bawah yang itu, tapi itu sudah cukup untuk memikul tanggung jawab dalam berumah tangga, bismillah kita jalankan rumah tangga. Nanti urusan Allah Subhanahu wa taala yang mencukupkan, yang memperbaiki kehidupan kita. Tapi kalau memang sekarang lagi berantakan, ya ditunda dulu. Ya, itulah jalan keluar yang disebutkan Nabi tadi dengan puasa, sebab dia menjadi jalan keluar sementara bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi penilaiannya pada saat sekarang bukan portofolio masa lalu, bukan. Urusan mampu itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya izin bertanya. Saya sempat berdiskusi dengan orang tua terkait kriteria calon pasangan. Dari diskusi tersebut, saya merasa orang tua saya kriterianya selalu berputar masalah gaji calon suami. Selalu ingin wah banget gajinya. Wah gitu. Selalu seputar kekayaan saja. Sehingga saya merasa khawatir ketika ada yang datang ke orang tua, imannya baik, namun secara finansial biasa aja, namun masih cukup. Kemudian ditolak karena merasa karena merasa inginnya yang kaya. Raffi Ahmad kali ini. Lalu bagaimana untuk saya bisa meyakinkan orang tua yang mindsetnya sudah seperti itu? Sama orang tua saya ingin agar yang sedaerah dengan saya. Sedangkan saya di Perangauan merasa kesulitan untuk perantauan mungkin ya Ustaz ya. Di perantauan merasa kesulitan untuk menemukan seseorang yang sedaerah dengan saya. Lalu saya harus bagaimana ya Ustadz? Apakah tetap menuruti orang tua, menunggu, atau bagaimana? Fadhal Ustadz. Insya Allah, bagus sekali. Teman-teman sekalian, saya enggak jawab langsung pertanyaan ini tidak. Tapi saya ingin sampaikan. Satu keterampilan penting dalam hidup ini adalah keterampilan melobi. Kita dalam hidup itu setiap hari tidak mungkin tidak menggunakan keterampilan ini. Nyuruh anak makan aja ada ilmu melobi. Ya, ngajak teman untuk keluar aja, halal bihalal aja perlu untuk melobi. Jadi bagaimana rumus-rumus penting untuk meningkatkan keterampilan melobi itu penting sekali. Ya, misalnya saya berikan bocorannya. Dalam urusan melobi, yang paling penting itu bukan orang yang kita lobi. Jadi bukan orang tuamu, bukan. Juga bukan yang melobi, dirimu. Ketika kita melobi, kita memposisikan yang paling penting adalah aku, maka itu akan ditolak. Jadi yang paling penting bukan kita yang melobi, bukan orang yang kita lobi. Yang paling penting adalah yang paling dipentingkan oleh orang yang kita lobi. Yang paling dia pentingkan apa? Saya yakin orang tua itu tidak ada yang menginginkan keburukan untuk anaknya. Cuma cara mereka memandang kehidupan sering keliru. Jadi kalau sekiranya ya, dia melihat bahwa penghasilan itu harus begini, harus dari keluarga begini. Sebenarnya yang dia pentingkan adalah masa depan anaknya ini terjamin apa tidak. Kalau kamu dapat meyakinkan itu bahwa apa yang dia pentingkan itu ya tidak sesuai dengan kekhawatirannya, ya, maka itu pasti akan dapat masuk. Contohnya begini teman-teman sekalian. Ini saya dapati ada suatu buku bagus tentang keterampilan melobi itu karangan Gordon Stewart ya. Judulnya Get More. Bagus sekali ini buku. Ada seseorang, kenapa Ustadz nggak baca kitab kuning aja ya? Dia juga baca buku-buku barat. Ada seseorang lagi jaga orang tuanya di rumah sakit. Dia pergi keluar sebentar untuk makan. Ketika dia kembali ke kamar, dia dapati sedang terjadi perdebatan antara orang tuanya, pasien ini, dengan tim dokter ya dan perawat-perawatnya. Dia tanya kepada mereka, ada apa kok ribut-ribut? Ini papamu
minta pulang hari ini. Padahal laporan medis ya menyebutkan bahwa dia masih butuh istirahat 3-4 hari dulu di rumah sakit. Dan dia bersikeras, pokoknya dia mau keluar. Kata anaknya begini, bisa nggak tinggalkan saya sama ayah saya dulu di sini, nanti saya akan sampaikan. Akhirnya pergi semua dokter-dokter itu. Anaknya menggunakan rumus yang paling penting dalam lobby bukan dirinya, bukan ayahnya yang sedang dia lobby, tapi yang paling dipentingkan oleh ayahnya. Dia tanya, keinginan terdalam dari orang tuanya pengen keluar dari rumah sakit itu apa? Dia tanya, papa mau keluar? Iya, pokoknya papa mau keluar hari ini dari rumah sakit, suntuk papa. Papa kalau keluar mau ngapain pak? Dia sebut dulu itu. Itu yang paling dia pentingkan. Bapaknya bilang begini, papa tuh kangen main-main ke taman membawa anjing kita. Kata ayahnya bilang begitu ya, di barat ini. Papa tuh kangen bawa anjing kita main-main di taman gitu kan. Jadi ketika dia berpikir itu yang paling dia pentingkan, tentu saja dipandingin rumah sakit menjadi sangat menyiksa bagi diri dia. Anaknya tidak menggeser itu. Anaknya bilang begini, ayah kalau mau pulang hari ini nggak apa-apa. Tapi kalau dirawat di rumah, infus dan obat-obatan tidak masuk secara disiplin seperti di rumah sakit, kayaknya ayah butuh istirahat sekitar seminggu 2 minggu lagi baru bisa ke taman bawa anjing kita itu. Tapi kalau papa mau 2 hari 3 hari di sini, hari keempat kita sudah ke taman karena di sini penanganannya bagus. Oh iya deh kata ayahnya. Jadi yang paling penting itu adalah yang paling dipentingkan oleh orang yang kita lobby. Pasti ada tuh keinginan paling jauh orang tua kita itu sebenarnya apa. Kadang kita tidak melihat itu ya. Dalam satu wawancara kerja, saya berikan contoh lain. Wawancara banyak peserta masuk ke ruangan langsung direkturnya yang bertanya ini. Juga kejadian di barat gitu. Pertanyaan seputar hal yang teknis apa, padahal banyak fresh graduate yang tidak mengerti tentang hal itu sehingga mereka gagal. Ada satu peserta masuk ke situ, dia menggunakan teknik lobby tadi. Dia langsung membaca sekitar, dia lihat ada foto sang direktur itu di stadion Old Trafford. Wah, ini penggemar Manchester United tuh. Dia coba ingat-ingat nama pemain Manchester tuh. Dia bilang, wah bapak ternyata pencinta Manchester juga. Oh iya saya itu ya dari dulu begini. Oh sama pak saya juga begitu. Tapi pak waktu dia masuk, oh iya benar-benar saya juga gak setuju itu masuk. Udah begitu dia disuruh keluar. Dia tanya sedikit sekali. Lalu dia yang dipilih. Ya, sebab yang paling penting dalam lobby adalah yang paling dipentingkan oleh orang yang kita lobby. Itu harus kita tahu. Mungkin itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Masya Allah Ustaz. Pertanyaannya udah habis nih Ustaz. Dan semoga buat teman-teman tadi semua yang bertanya, semoga terjawab oleh Ustaz. Dan Masya Allah jawaban dari Ustaz yang mudah-mudahan kita bisa ambil ya. Bisa ambil pelajaran dari apa yang disampaikan sama Ustaz. Ustaz mungkin terakhir ya Ustaz bisa memberikan kepada kita closing statement dari kajian malam hari ini Ustaz. Fadhol Ustaz. Baik. Teman-teman sekalian ya. Yang paling membahagiakan dalam hidup itu adalah bagaimana kita mengetahui peran utama kita dalam hidup. Peran utama kita dalam hidup itu adalah menghamba, menjadi paling hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat kebahagiaan itu dari kondisi-kondisi tertentu. Sehingga ada di antara kita yang diuji. Walaupun sudah berumur berapa, hidup ini bukan perlombaan, bukan. Tapi Allah paling tahu mana batas yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala ketika Dia yang menjadi Rabb kita, kita serahkan yang mengurus kehidupan kita sehingga kita ridha dengan segala ketetapan-ketetapan Allah, maka apapun yang sedang menimpa kita, maka itulah yang terbaik untuk kita. Sebab Allah sayang dengan kita. Allah ketika memberi bentuk sayangnya, Allah ketika menahan juga bentuk sayangnya. Ketika Allah menyegerakan bentuk sayangnya, ketika Allah menunda juga bentuk sayangnya. Ketika Dia melebihkan bentuk sayangnya, ketika Dia mengurangi juga bentuk sayangnya. Tidak ada yang lebih tahu tentang dirimu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling bijaksana mengatur hidupmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pusatkan segala kehidupan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah dengan kasih sayang Allah walaupun kadang bahasa sayangnya tidak kita fahami.
Semoga kajian hari ini bermanfaat buat kita semua. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz Faris Beki. Masya Allah, hari ini kajiannya luar biasa. Udah lama nih aneh nggak kajian yang ketampol-tampol banget. Padahal kita kajian pernikahan dan Anda pun udah menikah loh padahal gitu. Dan luar biasa banget materi dari Ustadz, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman Paris yang sudah hadir pada malam hari ini, dan terima kasih juga kepada DKM Masjid Agung Sunda Kelapa yang telah memberikan support agar kajian ini terus tetap berjalan. Dan sekali lagi saya ingatkan teman-teman bahwa Rizka sedang membuka pendaftaran anggota baru, dan di depan ada bot yang bisa mungkin teman-teman mau nanya-nanya nih, dan saya bisa jamin gitu di Rizka itu teman-teman akan punya circle yang ya insya Allah bisa nambah, bukan mengurangi circle yang lain, bisa menambah satu circle, bisa punya perspektif lain di dalam kehidupan ini ya, bahwa Islam itu adalah hal paling penting lah di dalam hidup kita. Dan teman-teman, makanya kami mengajak buat teman-teman supaya bisa ikut gabung di Rizka. Dan akhir kata, saya mengucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan kita ucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita bacakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga dibuat teman-teman yang akhwat bisa hati-hati di jalan karena sudah malam, dan buat yang ikhwan juga hati-hati di jalan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pengajian Paris pekan depan, insyaallah. Barakallahu fikum.